berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari indah. Pada minggu ini, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga Tuhan, selama proses ibadah berlangsung, kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dan kami senantiasa fokus untuk melakukan ibadah pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita membaca Mazmur dari Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Mazmur 118 ayat 28 sampai 29, dan kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh Kak Stefan, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan Kak Lola dan adik-adik. Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kekuasaan-Mu, karena kekudusan-Mu, dan karena belas kasihan-Mu, kami semua bisa hadir saat ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan hati yang tulus suci, dan biarlah kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita ambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Ayo kita buka bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng ya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu
dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Baik adik-adik, kita akan belajar bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Inti dari bacaan Alkitab tadi adalah Paulus dan Timotius selalu bersyukur dalam keadaan apapun, saat susah atau senang, dia selalu bersyukur, bersukacita. Bahkan pada saat dia di penjara pun, Paulus selalu bersukacita. Kenapa adik-adik Paulus bisa terus bersyukur dan bersukacita? Ada yang tahu adik-adik? Nah, dalam bacaan kita tadi bisa kita ketahui kenapa Paulus selalu bersukacita. Karena waktu dia di penjara pun bukan karena dia melakukan suatu kejahatan, tapi dia membela Tuhan Yesus, membela Kristus. Jadi kenapa kita harus malu, kenapa kita harus sedih? Karena di penjara pun bukan karena kita melakukan kejahatan. Terus yang kedua, orang-orang percaya saat itu juga sangat menyayangi Paulus. Jadi terus mendoakan Paulus, biarpun Paulus di dalam penjara. Jadi ada kesukacitaan di hati Paulus. Kemudian juga mempunyai kesempatan Paulus untuk memberitakan Injil. Dia menulis surat untuk jemaat di Filipi saat itu. Yang mengantarkan surat itu namanya Timotius. Adik-adik pernah mendengar mungkin ya. Jadi yang bekerja sama dengan Paulus itu namanya Timotius. Kemudian dengan surat yang dikirimkan ke Filipi tadi, si Timotius bisa mengabarkan Injil di sana, memberi kekuatan buat jemaat di Filipi. Nah, adik-adik sekarang kira-kira adik-adik juga bisa mencontoh nggak apa yang dilakukan Timotius itu? Bisa tetap bersukacita dalam keadaan apapun, dalam senang atau susah bisa bersyukur pada Tuhan. Apa ya yang harus kita lakukan biar bisa mencontoh sikap dari Paulus tadi? Ada yang bisa jawab? Nah, ini kita harus satu-satu belajar ya adik-adik. Yang pertama, biar adik-adik tetap bisa bersyukur, adik-adik harus bisa berbuat baik. Berbuat baik bisa kepada siapa aja. Misalnya kepada orang tua, kepada teman-teman. Bisa kita tunjukkan, kita bisa lihat ke gambar ya. Di samping akan kita lihat gambar. Ada seorang anak mencium perut ibunya yang sedang hamil. Dia bisikan ke adiknya, calon adiknya ya adik-adik, aku sayang kamu. Nah itu juga udah cara bersyukur juga bahwa nanti akan ada seseorang yang hadir di dunia ini untuk menemani adik-adik. Bersyukur pada Tuhan, oh aku akan dikasih seorang adik, ya kan, yang nanti bakal menemani adik-adik bermain, berkumpul seharian penuh, ya kan. Jadi ada teman, itu bersyukur. Yang pertama itu. Yang kedua, bersyukur yang atas kebahagiaan yang mudah kita terima.
Misalnya kita melihat pemandangan indah di sekitar kita. Oh, bagus banget ya, ini ciptaan siapa ya? Siapa yang bikin ya? Pastinya Tuhan ya, yang menciptakan semua indah itu pastinya Tuhan. Kita lihat nih gambar ini, ada juga orang yang menikmati pemandangan indah. Oh, dia bersyukur banget. Oh, Tuhan melihat cakrawala, melihat pemandangan taman-taman yang indah. Ada lihat gambarnya ya kan? Kelihatan orang itu bahagia sekali. Kemudian untuk bersyukur lagi, ada hal lain lagi yang bisa kita lihat, kita perbuat. Kita mengingat-ingat sesuatu yang pernah membuat kita bahagia. Misalnya adik-adik naik kelas, dapat ranking 1, sesuatu yang membahagiakan adik-adik. Sederhana tapi ingat saya, waduh perlu bersyukur aku pernah jadi juara. Saya cerita ke teman-temannya. Terus mendapat hadiah dari orang tua, sepatu atau tas atau apa yang karena kita sudah melakukan sesuatu. Itu pun kita bisa bersyukur dari hal itu. Jadi mengingat sesuatu yang bisa membahagiakan, itu bisa membuat kita untuk bersyukur. Kemudian adik-adik juga harus membiasakan untuk mengucap terima kasih kepada siapa aja. Misalnya di sekolahan, adik-adik diajar oleh bu guru, bisa jadi tahu pengetahuannya, bisa menyanyi dengan baik, atau di sekolah minggu dengan kakak layan. Terima kasih kakak sudah mengajar, sudah memberitakan firman. Jadi adik-adik tahu, adik-adik harus berterima kasih. Jadi kepada siapa aja, kepada orang tua, kepada teman-teman juga bisa. Jadi adik-adik harus bisa berterima kasih. Kita bisa lihat di gambar, ada anak yang dengan membawa ransel, dia mau pulang dari sekolah, thank you, dia dengan bangganya ke teman-teman, ada thank you. Terus anak-anak yang pulang dari sekolah, terima kasih kepada ibu gurunya, terima kasih bu guru, selamat siang, dan itu pun sudah termasuk adik-adik berterima kasih. Kemudian ada hal lagi yang membuat kita bahagia, itu membantu orang lain. Bisa berbagi makanan, bisa teman kita nggak membawa makanan, bisa berbagi makanan juga, bisa meminjamkan alat tulis. Nah, itu artinya membantu orang lain, membantu orang tua di rumah menyapu atau mencuci piring kalau sudah bisa ya. Kalau adik-adik sudah bisa, boleh. Atau membantu ibu memasak, itu juga boleh. Jadi itu membuat orang bersyukur juga, oh anakku sudah pintar, ibu pun bersyukur, adik-adik juga jadi bahagia. Terus ada hal lain lagi yang harus adik-adik juga ketahui. Bersyukur itu tidak hanya saat adik-adik senang. Jadi saat adik-adik susah pun atau tidak senang pun harus bersyukur. Misalnya nih, saat ini kan adik-adik sekolah pun harus di rumah, terus bermain di rumah, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke mall, nggak bisa main game di luar yang di time zone gitu, nggak boleh lagi. Kenapa sih? Kenapa? Sedih dong adik-adik. Tapi adik-adik harus melihat di balik semua itu kenapa. Nah, adik-adik tahu kan saat ini lagi ada apa? Pandemi COVID, ya kan? Yang corona itu loh, adik-adik tahu kan ya? Nah, itu sangat berbahaya adik-adik. Jadi, adik-adik karena orang tuanya sayang, karena pemerintah pun sayang kepada adik-adik semua harus di rumah, semua dilakukan di rumah. Jadi adik-adik nggak harus bersedih juga
Karena di balik semua yang dilarang-larang itu ada juga manfaatnya, ada hikmahnya. Jadi adik-adik tetap sehat, tetap kuat, ya kan? Tidak terular penyakit COVID itu. Jadi adik-adik harus tetap semangat dengan apapun yang harus dilakukan karena semua ada hikmahnya. Ada contoh satu lagi, misalnya hujan, adik-adik juga harus bermain di rumah saja. Kenapa nggak boleh keluar? Karena nanti kalau bermain hujan juga sakit juga. Makanya adik-adik juga harus bisa mengambil hikmah dari semua aturan, dari semua larangan yang ada itu. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya ya, ada di samping, ada anak-anak termenung, sedih, diem aja. Kenapa? Dia nggak bisa bersyukur karena dilarang oleh orang tuanya untuk tidak bisa bermain. Nah, adik-adik tahu ya, tadi yang dijelasin ya. Terus ada satu lagi yang sangat penting. Jadi adik-adik tiap hari harus meluangkan waktu untuk bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Jadi itu waktu khusus, waktu mau tidur. Ayo, siapa yang biasa melakukan itu? Kalau mau bobo, mau tidur, berdoa dulu. Apa yang didoakan? Nah, yang didoakan antara lain ya adik-adik mengucap syukur kalau tadi seharian sudah disertai Tuhan, diberkati Tuhan dengan makan minum dan semuanya, dan dilindungi Tuhan. Terus juga terima kasih sama Tuhan sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang keseharian harus dilakukan. Terus juga kalau misalnya lagi ujian, terima kasih juga sudah tadi bisa mengerjakan. Terus kalau besok masih ujian lagi, adik-adik juga harus berserah untuk besok bisa melakukan dengan baik juga. Nah, itu adik-adik, jadi ada yang harus dilakukan tiap hari untuk mengucap syukur melalui doa. Ya. Nah, terus agar kita harus selalu bisa bersyukur tadi, adik-adik harus memahami hal-hal tadi yang sudah dijelaskan ya. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua, memberi hati yang bersukaria dengan keadaan apapun saat ini. Adik-adik bisa menerima dengan sukacita. Apabila adik-adik masih bingung kenapa begini, kenapa begitu, bisa adik-adik bisa bertanya kepada mama, bertanya kepada kakak layan, kok sekarang nggak senang banget ya harus di rumah terus, harus begini terus. Nah, semuanya tadi kalau adik-adik perhatiin ada hikmahnya ya adik-adik, semua ada alasannya dan semua harus disyukuri. Begitu yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan saat ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, segala kelimpahan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk firman yang sedang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak ya Tuhan, kiranya Kau beri kekuatan, kesehatan, kepintaran dalam belajar Tuhan, dan juga kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami semuanya Tuhan, orang tua anak-anak ya Tuhan, dalam
pekerjaan, dalam tugas keseharian ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau cukupkan segala rezeki untuk kehidupan kami semua ya Tuhan. Kiranya juga kami bisa bersyukur Tuhan melalui apa yang sudah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Supaya juga Tuhan berkati, berikan hikmat yang berasal dari Engkau, agar Bapak Presiden dan Wakil Presiden dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil adalah benar-benar yang terbaik menurut kehendak-Mu dan hanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk ikut serta di dalam pemerintahan kami, para menteri. Kami juga berdoa bagi kepala daerah dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka juga memikirkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati akan pandemi corona yang saat ini sedang kami alami. Tuhan memberkati para dokter, medis, para medis. Terlebih juga Tuhan memberkati seluruh pasien corona, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertimpa bencana alam, banjir, tanah longsor. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesabaran, dan juga Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja Tuhan, terkhusus untuk jemaat Pagor Banten. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Levi Kembuan selaku Ketua Majelis Jemaat Pagor Banten. Tuhan berkati, berikan kesehatan senantiasa. Tuhan memberkati akan setiap pelayan yang dilakukan untuk dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan rumah tangga bersama ibu dan anak-anak terkasih. Tuhan memberkati seluruh pelayan, penatua, diaken yang sudah Tuhan tetapkan di jemaat Pagor Banten. Tuhan berkati kakak-kakak layan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan senantiasa. Tuhan juga memberikan hikmat yang berasal dari Engkau. Tuhan, saat ini kami sedang membangun gereja Pagor Banten. Kiranya juga Tuhan memberkati kami, seluruh panitia pembangunan. Tuhan berkati agar kami juga dimampukan untuk melakukan setiap tugas kewajiban yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat. Tuhan juga memberkati, memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan juga memberkati akan kesehatan seluruh jemaat Pagor Banten, untuk kami dapat bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan pembangunan gereja yang saat ini sedang kami rencanakan. Tuhan juga cukupkan untuk dana biaya yang dibutuhkan. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ikut ambil bagian di dalam pembangunan. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari Aku Bawa dan Berikan.
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Berkati adik-adik kami yang telah memberikan persembahan, dan juga berkati orang tua adik-adik yang telah memberikan persembahan melalui adik-adik, dan berkati juga yang teman-teman yang telah memberikan. Terima kasih Tuhan, dan namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi ibu. Waduh, adik-adik, pagi hari ini kita bersama dengan ibu-ibu tercinta kita. Nah, tapi pagi hari ini kenapa ibu kan kaumbu di Warta PA? Kaumbunya kalau kaumbu terus adik-adik pasti bosan. Jadi diganti jadi KPL. Pagi hari ini kita kedatangan ibu-ibu pengurus PKP, GPIB, Obor Banten. Kenapa ya ibu-ibu ini ada? Kita tanya-tanya dengan ibu-ibu. Selamat pagi Bu. Panggilnya Bu Tri Rahayu atau yang biasa terkenal Ibu Joko. Nah, walaupun pakai masker kelihatan sedikit ya adik-adik ya. Yang di ujung sebelah sana kita kenalnya Ibu Erni namanya. Betul Bu? Bu Erni. Nah, atau yang terkenalnya istrinya Pak Yunanto atau Ibu Yun. Ini adalah mamanya Kak Stephen loh, adik-adik. Nah, itu ya. Kita mau tanya nih, Bu, boleh nggak Bu jelaskan sedikit tentang PKP, Bu? PKP, singkatannya apa sih Bu? Pelkat PKP. Singkatannya gimana Kak Vero kalau kita bikin pertanyaan buat adik? Oh, pertanyaan. Boleh Bu. Boleh. Jadi apakah kepanjangan dari PKP? PKP, ya pertanyaan. Ada hadiahnya Bu? Ada dong. Wah, luar biasa ada hadiahnya. Adik-adik jawab, jangan lupa. Yang kedua, hari ini kita mulai bersyukur GPIB bahwa Tuhan mengaruniakan 1 tahun lagi bagi Pelkat PKP. Boleh tahu Bu, tahun ini Pelkat PKP GPIB berumur yang berapa? Berumur yang ke 56. Wah, 56 tahun. Sudah tua ya Bu? Iya. Sudah tua ya? Sama dengan yang berdiri di sini. Enggak ya, kita doakan supaya pengurusnya tetap sehat walaupun umurnya 56 berarti umurnya sudah lebih banyak, berarti syukurnya pun semakin banyak, lebih banyak, betul sekali. Terus adik-adik, karena PA hijau, bulan lalu juga kita kedatangan kakak dari Pelkat PT warnanya kuning. Sekarang keren banget nih, warnanya ungu. Kita tanya, Bu, kenapa sih warnanya ungu? Warna ungu itu melambangkan kesederhanaan. Jadi seorang ibu itu harus memberikan contoh hidup dengan kesederhanaan. Harus bisa menjadi pelayan dan tidak harus dilayani. Jadi kita harus memakai warna ungu. Berat ya ungu itu ternyata. Oh, jadi adik-adik, mitosnya biasanya kalau dibilang warna ungu, warna janda, bukan ya. Warna ungu adalah warna kesederhanaan. Dulu juga kalau lihat gambar-gambar Tuhan Yesus, beliau juga pakai kain ungu ya Bu ya? Iya. Oh iya, betul. Berarti kain ungu, ada baju ungu melambangkan kesederhanaan dan penuh dengan keibuan berarti itu ya, menjaga dan Bisa juga begitu. Oke lah Ibu ya. Oke, kalau begitu adik-adik, pengetahuan kita tentang Pelkat PKP pagi hari ini banyak sekali. Jangan lupa pertanyaannya, apakah singkatan dari PKP? Dijawab, hadiahnya akan diberikan oleh pengurus PKP. Terima kasih Ibu kedatangannya pagi hari ini. Terima kasih sudah menjadi pelayan firman pagi hari ini. Adik-adik, kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan memberkati ibu-ibu juga dalam pelayanan, kerja, usaha, dan keluarga. Adik-adik juga terima kasih di rumah sudah menyaksikan ibadah
yang mengikuti walaupun di rumah tapi tetap beribadah. Terima kasih juga untuk kakak pelayan yang boleh melayani pagi hari ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang melayani adik-adik pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Kak Vero mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik 1 minggu yang kemarin. Dan kiranya Tuhan juga akan memberkati adik-adik di 1 minggu yang ke depan. Demikian warta PA pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya adik-adik senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dengan senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, mari bersyukur semua. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan menyelesaikan ibadah ini ya Tuhan dengan penuh sukacita dan rahmat daripada-Mu saja, meskipun kami di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus. Kiranya sukacita ini dan damai sejahtera dan rahmat daripada-Mu saja selalu melekat kepada kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik di keluarga, di sekolah, dan juga di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah. Anugerah